Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pujiani dengan NPM 24106320500005. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah Geometri Euclid tentang tutorial membuat bangun datar, persegi, persegi panjang, dan belah ketupat menggunakan software Cabri 3D dengan dosen pengampu Dr. Rika Mulyati Mustikasari, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana software tersebut dapat digunakan untuk membuat bangun datar seperti persegi, persegi panjang, dan belah ketupat secara visual dan interaktif. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kita dalam bangun datar. Terima kasih. Sebelumnya, saya sedikit mengingatkan kembali apa itu persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Persegi adalah salah satu bentuk bangun datar yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Dengan kata lain, persegi adalah segi empat dengan keempat sisinya memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sedangkan persegi panjang adalah salah satu bentuk bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang berlawanan, panjangnya sama, dan keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dengan hal ini, dua sisi yang sejajar disebut panjang dan dua sisi lainnya disebut lebar. Jadi, persegi panjang memiliki dua panjang sisi yang sejajar dan panjangnya sama, serta keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Dan belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang termasuk dalam kategori segi empat. Ciri khas dari belah ketupat adalah semua sisinya memiliki panjang yang sama dan diagonalnya saling memotong tegak lurus. Selain itu, belah ketupat memiliki dua pasang sudut yang berhadapan dan sudut-sudut tersebut tidak harus siku-siku. Belah ketupat bisa dianggap sebagai jajar genjang khusus yang semua sisinya sama panjang. Yang pertama akan saya bahas tutorial membuat bangun datar persegi menggunakan software Cabri 3D. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi software Cabri 3D pada layar desktop. Ini tampilan Cabri 3D ketika awal kita buka software ini, ya. Nah, di sini terdapat beberapa menu, ya, mulai dari menu manipulation, point, line, plane, perpendicular, central symmetry, equilateral triangle, tetrahedron, regular tetrahedron, dan yang terakhir adalah menu distance. Nah, oke, kita mulai ya untuk membuat persegi. Kita lihat terlebih dahulu tampilan area di sini. Yang akan kita buat adalah bangun datar, sedangkan untuk area di sini adalah berbentuk bangun ruang, ya. Ada vektor sumbu X-nya, Y-nya, dan Z. Nah, sedangkan kita akan membuat bangun datar sehingga area yang ada di tampilan software Cabri 3D ini harus kita ubah. Nah, cara mengubahnya adalah klik kanan ya, pada mouse atau kursor di laptop, ya, ditahan. Nah, yang berikutnya si area ini ya diputar ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena kita akan membuat bangun datar hanya terdapat sumbu X dan Y-nya saja ya. Nah, kita atur supaya garisnya ini membentuk garis yang sempurna ya. Oke, dirasa belum sempurna. Nah, ketika sudah sempurna boleh dilepas tadi yang di kursor.
Untuk klik kanannya kita lepas. Nah, inilah tampilan area untuk kita membuat sebuah bangun datar. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat titik ya. Kita akan membuat titik. Titik akan kita temui di menu plan ya. Kita cari menu plan, kita ketik. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, yang akan kita pilih adalah poligon ya, untuk membuat titik-titik persegi. Oke, karena persegi itu terdapat terdapat 3 sudut ya. Jadi kita akan buat 4 sudut, berarti 4 titik. Nah, titik yang pertama kita simpan di area mana saja ya, di sekitaran sini ya, tidak boleh keluar dari sini. Contohnya kita klik di sini. Nah, ketika sudah kita klik, nah, untuk mendapatkan titik yang kedua, bisa ditarik, boleh ke bawah, boleh ke atas, ke samping kiri maupun ke samping kanan. Nah, yang akan saya lakukan ini, saya akan menariknya ke bagian ke bawah ya. Nah, ini sudah, dirasa garisnya sudah sempurna, kita klik. Oke, berikutnya adalah untuk mencari titik yang ketiga, kita geser ya, baik itu boleh ke kanan maupun ke kiri ya, untuk membuat sebuah segitiga ya, karena memang untuk persegi ini boleh dibuat dalam bentuk segitiga ya, karena ada 2 segitiga yang bisa membuat sebuah persegi. Oke, untuk panjangnya harus sama ya, panjang dari jarak titik pertama ke titik yang kedua dengan jarak titik yang kedua ke titik yang ketiga. Dirasa sudah sama ya, terus garisnya sudah sempurna. Belum ya, ini belum sempurna. Oke, kalau garisnya sudah sempurna, kita klik sip. Nah, kita tinggal titik yang keempat ya, yang terakhir, kita tarik garis dari titik yang ketiga itu ke atas supaya membentuk sebuah persegi ya. Ukurannya pun harus sama, tidak boleh beda, karena kita akan membuat sebuah persegi, otomatis sisi-sisinya itu akan sama panjang sisinya, baik panjang sisi dari dari titik yang pertama ke titik yang kedua, ataupun dari titik yang kedua ke titik yang ketiga, ataupun dari titik ketiga ke titik yang keempat, begitupun dari titik 4 ke titik yang pertama. Oke, dirasa garis sudah sempurna, kita klik. Nah, lalu untuk keluar dari menu plan, di sini kita tarik garis ya ke titik yang awal tadi, yang pertama. Oke, kita klik. Oke, selesai ya, kita kembalikan ke manipulation. Nah, inilah bentuk persegi yang sudah kita buat ya. Untuk vektornya, garis vektornya kita hilangkan dengan cara klik lalu tekan delete. Yang berikutnya juga sama, ini titik ini juga sama, titik pusat sumbu X dan Y ya. Oke, sip. Dah, inilah tampilan persegi yang kita buat.
Lalu yang terakhir, ya langkah yang terakhir adalah kita akan membuat simbol di setiap sudutnya. Oke. Cara membuatnya adalah klik di sembarang area, ya. Kita klik di laptop ya, huruf A misalkan. Nah, oke, ketika sudah ada bentuk kotak seperti ini, kita geser. Mohon maaf, yang kita geser bukan perseginya ya, melainkan hurufnya. Iya. Oke, sudah dirasa sudah tepat, kita klik. Nah, lalu kita copy, ya, terus kita paste. Nah, terus kita tarik, ganti huruf ya, jadi huruf B misalkan. Terus paste lagi, kita ganti hurufnya atau simbolnya dengan simbol C, paste lagi ya. Nah, di sini yang terakhir, simbol yang terakhir itu misalkan di sini simbolnya huruf D misalkan, yang A nya hapus. Oke, inilah tampilan persegi yang kita buat di software Cabri 3D. Berikutnya yang kedua, akan saya bahas tutorial membuat bangun datar persegi panjang menggunakan software Cabri 3D. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi software Cabri 3D pada layar desktop. Ya, ini adalah tampilan layar pada software Cabri 3D. Nah, yang akan kita buat adalah bangun datar sama seperti tadi persegi. Berarti areanya harus kita rubah terlebih dahulu ya ke bentuk bangun datar. Oke, dengan cara tadi kursor atau mouse yang sebelah kanan kita tekan ya. Nah, yang berikutnya, tangan berikutnya ini kita putar-putar areanya agar membentuk sebuah bangun datar seperti ini. Dirasa garisnya sudah sempurna, kita lepas ya, klikkan dari mouse yang sebelah kanan tadi. Oke, kita akan membuat persegi panjang sama dengan persegi yang tadi, yaitu terdiri dari 4 titik ya. Artinya kita akan membuat titiknya itu dari menu plan ya. Kita pilih poligon. Lalu titik yang pertama kita simpan di sembarang arah, sembarang tempat ya. Di sini pokoknya di di sekitaran area di sini. Misalkan saya sudah temukan di sini, diklik. Oke. Untuk titik yang kedua sama dengan yang tadi persegi ya, garisnya bisa kita tarik boleh ke bawah, boleh ke atas, boleh ke kanan maupun ke kiri. Misalkan saya contohkan ke bawah seperti tadi. Seperti ini. Dirasa garisnya sudah sempurna, saya klik. Oke, untuk titik yang ketiga sama seperti tadi ya, persegi, yaitu kita tarik bisa ke kanan maupun ke kiri ya, karena di kiri itu di sini terlalu kecil, jadi saya buat dia gesernya itu ke kanan. Oke. Nah, untuk persegi panjang berbeda dengan persegi. Jarak antara titik yang kedua dengan titik yang ketiga tidak boleh sama dengan jarak titik yang pertama dengan titik yang kedua. Boleh lebih kecil maupun lebih besar ya panjangnya. Oke, nah dirasa garisnya sudah sempurna, kita klik. Nah, lalu untuk titik yang keempat, kita geser ke atas ya.
Sama seperti persegi tadi ya. Jadi harus disesuaikan panjangnya, karena ini persegi panjang, maka untuk panjang jaraknya antara titik yang ketiga dengan titik yang keempat itu harus sama dengan jarak titik yang pertama ke titik yang kedua. Nah, begitupun untuk titik yang keempat dengan yang ke satu itu harus sama panjangnya dengan yang di seberangnya atau di depannya atau di hadapannya, yaitu panjang dari titik 2 ke titik yang ketiga. Dirasa garisnya sudah pas, sudah sempurna, kita klik. Oke, nah untuk melepaskan dari menu plan ini, kita tarik lagi ke titik yang awal. Sip, klik. Nah, inilah bentuk atau tampilan dari persegi panjang yang barusan saya buat. Nah, untuk garis vektornya kita hilangkan dengan cara klik, lalu menu delete, klik lagi vektor yang berikutnya, yaitu terus menu delete, terus ini pun sama, klik lagi titik pusat dari sumbu X ke Y, lalu hilangkan, hapus. Nah, langkah yang terakhir adalah membuat simbol ya, karena di sini ada 4 sudut, maka kita buat simbol 4 simbol ya. Dengan cara klik di area mana saja, lalu kita tulis, misalkan saya menggunakan huruf K ya. Oke, nah huruf K ini kita geser ke sini sebelah kiri. Oke, kiri atas. Dirasa sudah pas, kita copy ya. Kita copy untuk simbol yang ketiga, simbol yang lainnya kita copy, lalu paste. Nah, tarik ke sini ke bawah, kita ubah simbolnya bukan K lagi, melainkan contohnya L, lalu paste lagi, kita tarik ke sini, kita ubah jadi hurufnya ganti, misalkan M, K-nya dihapus. Nah, paste lagi, kita simpan di sudut yang terakhir, yang ini yang keempat, titik yang keempat. Nah, kita ubah misalkan huruf N. Nah, ini udah jadi ya. Boleh digeser-geser, disesuaikan sesuai sudutnya sebelah mana. Oke, inilah tampilan terakhir persegi panjang. Berikutnya yang ketiga, akan saya bahas tutorial membuat bangun datar belah ketupat menggunakan software Cabri 3D. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi Cabri 3D pada layar desktop ya. Nah, ini tampilan awal aplikasi Cabri 3D ya. Nah, yang akan kita buat masih tetap bangun datar seperti tadi persegi dan persegi panjang, yang sekarang itu belah ketupat. Nah, otomatis area tampilan ini harus kita ubah menjadi bentuk atau area bangun datar ya. Oke, dengan cara di mouse atau di kursor pada laptop, klik kanan ya, lalu kita putar membentuk, putarnya bebas ya, mau seperti apa juga, ini juga boleh ya, seperti apapun boleh ya. Nah, yang terpenting dia membuat sebuah bangun datar. Dirasa garis sudah sempurna, kita lepaskan ya. Lalu karena di sini kita akan membuat belah ketupat ya, jadi kita tidak akan membuat dari titik, karena belah ketupat itu terbuat dari 2 segitiga sama sisi. Kita akan coba langsung saja menggunakan segitiga sama sisi, yaitu kita cari menu ya, segitiga sama sisi atau equilateral triangle ya. Kita klik. Nah, ketika kita sudah klik, kita simpan di mana saja di sekitaran area.
Contoh, kita klik di sini ya, di mana saja. Nah, kita putar-putar, terserah mau apakah mau nanti ini yang di atas atau ini yang di bawah juga boleh ya. Untuk besarnya itu tergantung kebutuhan kita mau sebesar bagaimana ya. Nah, misalkan contohnya saya buat seperti ini ya, dirasa garisnya sudah sempurna, kita klik. Oke, nah sekarang kita buat yang kedua ya, segitiga sama sisi yang kedua. Misalkan kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Nah, ini kita lebarkan. Kita pakai perkiraan harus sama ya, segitiga sama sisinya. Kita klik ya, dirasa garisnya sudah oke. Oke, kita ke manipulation, kita pindahkan, kita gabungkan dua segitiga ini. Oke, dirasa sudah sempurna, kita klik. Nah, inilah bentuk belah ketupat. Oke, untuk garis vektornya bisa kita hilangkan, klik lalu delete atau hapus, klik lalu delete atau hapus garis yang titik yang ini pun, klik lalu delete, klik delete. Oke. Nah, kita akan buat garis diagonalnya. Kita gunakan segmen. Nah, di sini kita cari menu line. Oke, untuk garis line, di sini kita klik segmen ya untuk mencari atau membuat diagonal. Nah, kita buat diagonal yang vertikal dulu dari bawah ke atas. Oh, mohon maaf. Ini malah segitiganya yang ini ya, yang gerak. Oke. Kita klik ulang segmen. Oke, di sini tarik ke atas ya. Mau ke bawah juga boleh, dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Udah jadi. Oke. Kita buat segmen yang kedua dari titik yang sini ke ke kanan ya. Oke, kalau garisnya sudah oke, sudah pas, klik save. Ini adalah bentuk, kita kembalikan ke manipulation. Ini adalah bentuk belah ketupat yang sudah kita buat ya. Untuk sudut-sudutnya, kita buat simbol. Klik di area mana saja. Misalkan kita tulis huruf P. Nah, di sini oke, paste, copy paste, diperbanyak. Kita ganti dengan huruf Q, paste lagi, R. Hilang. Kita ke edit, undo. Nah, ini ubah ya. Ini R. Kayaknya hilangkan atau hapus, paste lagi, tarik sudut yang ini paling ujung paling atas, kita ubah
variabelnya jadi S. Oke, inilah belah ketupat PQRS ya yang sudah saya buat. Demikian video dari saya tentang tutorial membuat bangun datar persegi, persegi panjang, dan belah ketupat menggunakan software Cabri 3D. Semoga penjelasan dan tutorial yang saya berikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai geometri serta bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran matematika secara lebih interaktif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.